sedantenan bangkit berkumpul dalam rangka menunaikan atau melaksanakan kewajiban kita sedanten, yakni talabul ilmi kangge ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala kaping kalihe, yakni dalam rangka murid-muridkan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sedantenan dipanjangkan umure dan diwen semangat giat ibadah bareng Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah dan diwen husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, tentang hal memang sing kula ngomongaken tentang media. Jadi tentang media mungkin ya silahkan yang kene wenten akan, cuma sebatas ingat sejarah Muhammadiyah pendatang baru di Indonesia. Nenek moyang Indonesia dulu Muhammadiyah, dulu Wahabi, tapi akidah sunnah wal jamaah. Cuma sing mendirikan awal organisasi adalah Muhammadiyah. Si pendirian siapa? Muhammad Dahlan. Ngedirikan waktu zaman Belanda, alias masa-masa perjuangan di Dahlan ngedirikanlah Muhammadiyah. Jadi awal organisasi si berdiri di Indonesia Muhammadiyah. Nah, berhubung akidah sunnah wal jamaah bukan wong awam Indonesia terpengaruh alias menganggap bahwa Islam di Indonesia adalah Islam Muhammadiyah. Khawatir bukan kegawa Muhammadiyah sing beda langkah-langkahnya dan pemahamanane. Nah, sehingga Ki Hasyim Asy'ari dan Habib Hasyim Pekalongan serta rekan-rekan ahli-ahli Allah bergerak mendirikan organisasi NU untuk tandingan. Arti tandingan menyelamatkan umat aja sampai kegawa nang Muhammadiyah. Alhamdulillah berdiri organisasi NU. Nah, jadi berpusat di Jawa Timur. Ki Hasyim Asy'ari Bapak Tuane Gus Dur dan di Jawa Tengahnya Habib Hasyim Bapak Tuane Maulana Habib Lutfi dan lian-liane. Nah, itulah jadi bergeraknya organisasi NU adalah untuk penyelamatan umat alias Islam sing ana Indonesia sing zaman pengene berakidahkan sunnah wal jamaah, sing meyakini bahwa anane wali, sing meyakini sunnah ejarah ning makam-makam nyampe dikir dan lian-liane, sing mencintai keturunan Rasulullah baik sing arah habaibe maupun sing arah wali songone. Nah, itulah jadi berdirinya NU untuk menyelamatkan umat khususnya di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Alhamdulillah sehingga berdiri NU Islam sing Indonesia orang tak pengaruh nang Muhammadiyah. Muhammadiyah mana berdiri tapi orang berkembang di Indonesia biasa-biasa baik. Nah, seterusnya itu datanglah Wahabi. Bengen Marwani mengatakan organisasi Muhammadiyah adalah Wahabi, tapi si Ibrani anak organisasi alias gerakan Wahabi menyatakan Wahabi. Deweke mah tokoh-tokohnya bergerak di PT-PT. Jadi lulusan Wahabi bergerak di perusahaan-perusahaan. Orang bergerak di bawahan, di perusahaan sing ana duite. Nah, sehingga didanailah lawan Saudi Arabia karena pusat Wahabi di Saudi Arabia. Nah, sing kono bergerak di Indonesia untuk mewahabikan Indonesia. Salah satu misinya bergerak di pemerintahan supaya pemerintahan Indonesia dikuasai nang Wahabi. Apabila harus dikuasai gampang menghancurkan sunnah wal jamaah. Sehingga salah satu misinya untuk menghilangkan, melenyapkan makam-makam wali, makam-makam keramat sing ana di Pulau Jawa khususnya umumnya sing ana di Indonesia, dan menghilangkan oruli engkone wong sedang tahlilan, oruli muridan, rajaban nang Wahabi mah. Karena haram, dolalah, sesat, iku wong muridan rajaban. Iku wong tahlilan
Jadi wong sedang sesat kabeh. Namun dari wong Wahabi. Ngejaluk banyu adem ning siapa? Ning ustaz, ning kiai itu musyrik. Dari wong Wahabi lamun ngejaluk banyu adem ning kiai, ning ustaz, kiai, ustaz untuk ilara baik. Coba njaluk banyu adem, alhamdulillah ustaz sudah kulkas. Jadi ana banyu adem bahkan atis. Nah, itu musyrik. Haram dari wong Wahabi mah, rudi. Njaluk banyu adem ning kiai sapa bae supaya waras penyakit iku menduakan Allah jar dheweke. Nah, ari wong kita kan dudu mungkon, dudu menuhankan ustaz, dudu menuhankan kiai itu cuma ngejaluk doane ning kiai atas keberkahan ayat-ayat Al-Qur'an atau sholawat. Nah, ikulah dudu menuhankan kiai, dudu menuhankan ayat dudu. Nah, ari wong Wahabi kan beda. Dheweke mah rudi musyrik menuhankan kiai seolah-olah kiai ku Tuhan, itu salah. Nah, jadi gerakan-gerakan Wahabi salah satunya melalui media internet lah, YouTube lah, sehingga wong akidah sunnah wal jamaah ahli-ahli Allah bergerak nih media, pengajian-pengajian selalu ada nih media untuk apa? Maukah seperti organisasi NU menyetuskan anak organisasi untuk menyelamatkan umat. Nah, zaman siki bergerak di media paham-paham Wahabi dan Muhammadiyah dan lain-lainnya. Nah, sehingga organisasi NU bahasanya Maulana Habib Lutfi kuasai media. Media kuasai sama NU. Nah, maksudnya apa? Supaya menyelamatkan umat, supaya ajak kegawan nih paham-paham Wahabi melalui media. Kena zaman siki rata-rata ngegeni HP. Khususnya kaula muda. Rata-rata lamun orang itu menunggu ngamuk. Sedangkan si Kim HP mau sebengen malah paling ke 100, 200, paling tinggi 400. Si Kim mau pengennya sing 2 juta, sing 4 juta. Wong tua mah ngumpulin duit seperak rong perak, ribet bol salah. Itu ya mana? Jungkel walik, tulang banting tulang. Ternyata nih anak mah ditokon HP. Amun ora tokon ngamuk, ngambek. Waktu sesenangan. Nah, jadi ternyata benar. Jadi Maulana Lutfi mengatakan anak sekolah atau di pondok, waduh hura-hura gemuyu-gemuyu, lelagahan, uridit yang tua ke jajan, amun ning HP tukang pulsa paket, gemuyu-gemuyu, lan kedemennya atau lan bebaturannya senang-senang. Orang mikir duit sing untuk uli primer usahane. Wong tua ngejungker walik. Lamun ning sawah sedina udan keudanan angin keanginan ada geledek jeger. Nah, anak orang mikir berono. Ora senang-senang sing sekolah sing monok-monok senang-senang ning pondok, senang-senang ning sekolahan. Nah, itulah anak. Iya. Nah, itulah sifat anak. Sifat anak yang ngono, hanya gegedene senang-senang tanpa mikir primen cara muliakan duit wong tua primen cara. Orang mikiraken laka mikiraken berono. Nah, itulah sifat anak. Nah, itulah kembali ning media para jemaah. Oleh karena itu hanya sebatas melaksanakan perintah Maulana Habib Lutfi, gunakan media, kuasai media NU alias akidah sunnah wal jamaah untuk menyelamatkan umat. Sehingga pula selalu memerintahkan atau menyarankan pengajian-pengajian dimuat ning YouTube supaya terkenal dunia. Nah, sehingga nikahnya silahkan pula bentuk lamun setuju. Satu Mang Johari, kedua Mang Asari, betul. Tim kamerawan, relawan. Jadi sing kamera Mang Johari lan Mang Asari sementara bisa nambah kok, lamun jam ribuan mah. Nah, jadi sing kembora yang menulisan kerjasamane, jadi hanya sebatas video merekam. Dulu jadi pengajian yang lagi silakan maulidan sing setiap tahun yang lagi wenten rekam di video terus diunggah di YouTube supaya kita menandingi paham-paham Muhammadiyah sing bid'ah maulidan dibeda-bedakan wabe kita YouTubeaken sekalian ditenaraken. Nanggo. Jadi ajak Allah nih wong Wahabi sing ngebeda-bedakan maulidan, sing beda tahlilan, sing ngebeda maca seh, tonjok baca jalan.
Sing beda-beda akan masa saya mah kurang ngajar kalau tabokakan buku lah. Nah, jadi Wahabi sangat menyerang senajan nikahnya laka Wahabi kini sedangkan yang HP mana? Sedangkan HP kan setiap rumah anak, di setiap kamar anak. Itulah menyusup paham Wahabi melalui media sing sangat gencar melalui media. Nah sehingga kita aja kalah perang dalam paham Wahabi, Muhammadiyah dan lain-lainnya. Nah jadi supaya kita gerak niati ibadah ning Allah, niati kita nguripkan agama menyelamatkan umat saking paham sing ora pada kelawan nenek moyang kita. Nenek moyang kita adalah akidah sunnah wal jamaah yang berorganisasi NU. Sehingga malah Habib Lutfi mengatakan jangan bilang gak usah NU lah, gak perlu NU lah, gak perlu kita sama NU lah. NU itu adalah rumah kita. Jadi malah Habib Lutfi mengatakan NU itu, organisasi NU itu adalah rumah kita. Harus kita jaga, harus kita ramaikan. Itulah rumah kita NU. Jadi NU organisasi adalah wadah untuk pergerakan penyelamatan umat supaya aja sampai ke gawa ning paham selain akidah sunnah wal jamaah. Sehingga malah Habib Lutfi menunjukkan nih Banten harus membesarkan NU. Instruksi beliau, Banten harus membesarkan NU sehingga nih Banten salah satu tokoh sing bergerak nih NU adalah Abu Yang Mutadi. Abu Yang Mutadi sing bergerak membesarkan NU nih Banten. Nah sehingga alhamdulillah Siki bergerak setiap kecamatan ada gerakan-gerakan NU yang dipelopori oleh Ansor atau Banser. Nah itulah sing bergerak membesarkan NU. Oleh instruksi sing Maulana Habib Lutfi, Abi Mutadi pun bergerak sama-sama Jarabi Mutadi pung ayah bergerak di NU. Kenapa Indonesia lagi diserang nang Wahabi? Supaya Indonesia dikuasai nang Wahabi. Nah alhamdulillah sehingga NU bersatu kelawan TNI, bersatu kelawan polisi. Kena sejarah waktu PKI sing bakal pengen Indonesia supaya jadi PKI sing membasmi adalah para kiai dan TNI. NU bersatu lan TNI bersatu membasmi, membantai komunis alias PKI. Jadi kekuatan kiai lan TNI itulah sing sangat dasar untuk menghalau atau menyingkirkan paham-paham selain akidah sunnah wal jamaah. Sehingga sikipun alhamdulillah TNI lan polisi bersatu kelawan NU. Waktu kula di Pekalongan murid Maulana Habib Lutfi mengatakan alhamdulillah TNI sudah kepegang sama Maulana Habib Lutfi. Jadi TNI lan polisi wis kecekel nang Habib Lutfi, kecekel nang NU. Andai kata TNI kecekel nang Wahabi bahaya. Bahaya lamun TNI lan polisi kecekel nang Wahabi, bakal Indonesia acak-acakan. Bakal hancur. Nah, sehingga selalu Habib Lutfi nempel TNI, ning polisi termasuk Abi Muhtadi. Selalu nempel ning polisi lan TNI. Kenapa? 3 trisula kekuatan, 3 ning negara ada 3. 1 para kiai, 2 TNI, 3 polisi. Apabila 3 iki bersatu bakal ada kekuatan besar ning negara. Sehingga alhamdulillah para kiai-kiai Abu Allah menyatu kelawan TNI lan polisi. Sehingga alhamdulillah sikimah TNI lan polisi bersatu adalah musuhan. Apabila ada tugas berdampingan polisi lan TNI. Nah, petugas razia masker siapa sih ngejaga? Sing jaga TNI lan polisi. Anak tawuran alias demo sing ngejaga polisi lan TNI. Iku tanda wis bersatu. Kenapa? Wis dicekel nang Habib Lutfi, TNI maupun polisi. Nah, itulah para jamaah supaya bisa membaca siki pergerakan ning Indonesia. Sing bergerak lagi adalah organisasi NU dan TNI dan polisi. Alhamdulillah wis bersatu. Apabila iki telu bersatu, akidah sunnah wal jamaah pasti kuat. Sehingga apabila ada sing rusak telu iki bakal ajur.
bakal ajur. Lamun sing bakal ngelawan telu. Sehingga Pak anak kekuatan besar. Sehingga siapa bae sing bakal ngacak-ngacak elu mal bisa. Mal bakal ajur dewek. Nah, kenapa sing mendirikan NU adalah seorang wali Allah. Ki Hasyim Asy'ari seorang wali Allah, Habib Hasyim seorang wali Allah, didukung lawan ulama-ulama sing ahli Allah nempele ning organisasi NU. Itulah para jamaah supaya paham dan supaya aja salah mengikuti aliran-aliran sing ana ning Indonesia, khususnya sing ana media, kudu diteliti, kudu pilih-pilih aja asal caplok. Nah itu jadi kembali di media, silahkan bergerak di media. Iku Mang Johari lan Lestari dan rekan-rekan tugasnya merekam kegiatan-kegiatan khususnya pengajian dan kegiatan-kegiatan masyarakat baik itu macese ataupun maulidan ataupun tahlilan dan lain-lainnya sing berbasis NU alias akidah sunnah wal jamaah supaya kita menguripkan aliran kita sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita kabehan bisa berjuang di agama Allah, bisa mempertahankan agama Islam nenek moyang kita sing berakidahkan sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah seterusnya kita kirim Fatihah kami ahli Allah.